selamat siang. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baguslah kalau luar biasa. Ya, terima kasih karena sudah mau bergabung di ibadah kita KGC pada siang hari ini lagi. Oke, sebelum kita mulai, saya ajak kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Allah Bapa di sorga, atas segala rahmat-Mu kepada kami, segala penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh dapat lagi berkumpul di ibadah KGC pada siang hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikanlah kami pertolongan saat ibadah nanti, agar kami dapat fokus untuk melaksanakan ibadah kami. Jauhkanlah kami dari segala gangguan, agar ibadah kami dapat terlaksana dengan baik dari awal hingga akhir. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom semuanya. Baik, saya undang semua kita boleh bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Mari kita siapkan hati kita, kita datang ke hadirat Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Katakan saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saya rindu kita sekali lagi menyanyikan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Katakan saat ku masuk. Ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban
melimpah dengan syukur Bapa. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah saat ini. Biarlah untuk setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Hanya nama-Mu yang ditinggikan, hanya nama-Mu yang kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila sebentar Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu merupakan firman yang daripada Tuhan Yesus dan berkuasa, boleh menjadi berkat untuk setiap kami yang hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan yang mengurapi hati kami, pikiran kami, jiwa kami. Kami boleh membuka Tuhan Yesus hati kami, supaya firman itu boleh tertanam dalam hati kami, tertancap, boleh berbuah, boleh bertumbuh dan berbuah, dan kami boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Haleluya. Amin. Baik, jemaat dipersilahkan duduk, kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom seluruh warga kerajaan dan siapapun yang mendengarkan berita ini. Saya mau sampaikan Bapak kita itu sangat baik. Karena itu dia membangkitkan putra-putra yang jadi bapak-bapak rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh-sungguh yang dibutuhkan hari ini adalah bapak-bapak rohani. Karena banyak bapak-bapak jasmani yang tidak berfungsi sebagai suami dan sebagai bapak. Dan itu menimbulkan banyak masalah. Even Moses, ya, dan juga Elia, Musa, dan kemudian putranya Yosua tidak ada lanjutannya. Yang ada hakim-hakim. Sehingga umat Tuhan jatuh bolak-balik karena tidak ada seorang bapak yang meneruskan. Kemudian Elia dan Elisha, kedua-duanya tidak menikah. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi gagal untuk membangkitkan putra-putra rohani. Saya berdoa namanya berbuah itu melahirkan putra-putra rohani, saudara yang kekasih. Dengan baik-baik ya. Di dalam Yohanes pasal 21, Yesus memulai pelayannya mujizatnya dua. Yang pertama itu pada keluarga. Karena itu perkataan bet itu penting. Ini 5782P bet. Apa yang dikatakan bapak, ya, suami kepada istri, orang tua kepada anak itu menentukan. Bukan cuma atmosfer di rumah, tetapi juga masa depan anak-anak kita. Dan Kristus sengaja mengajak murid-muridnya ke Galilea. Apa kurang tempat toh? Ya, mereka pada waktu Yesus bangkit kan di daerah Yudea. Kenapa kok harus ke Galilea? Untuk mengingatkan mereka. Dan saudaraku, mereka mencari ikan sepanjang malam. Dan tidak menemukan seekor ikan pun sekalipun yang paling kecil. Apa message-nya ini? Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya di luar Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian dari tepi pantai, mereka itu kan seharusnya menunggu Yesus. Tapi mereka membuang waktu cari ikan, saudara. Saudaraku, dari pantai ada suara. Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Do you have meat for breakfast? Mereka tidak punya apa-apa. Dan saat itu Petrus tahu, itu Tuhan Yesus. Yang memberitahu, Yohanes, itu Tuhan. Segera dia datang mendekati Yesus. Dan kita melihat di sini bagaimana sikap Kristus memulihkan. Petrus itu menyangkal Yesus terang, bahkan dia sumpah tidak kenal Yesus. Hari-hari ini saya ulangi pesan Tuhan. Barang siapa malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun akan malu mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat pada waktu kedatanganku dengan kemuliaan itu. Tetapi saudaraku, jangan sampai ada pada kita hari-hari yang kita dengar. Ada orang berbicara di YouTube, masuk penjara, digebukin, dilumuri kotoran dan sebagainya. Jangan kecil hati. Yesus sudah berkata, mereka membenci aku tanpa alasan. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Tapi Petrus menepuk dada. Semua meninggalkan engkau, aku tidak bakal. Ketika itu apa yang terjadi? Yesus memberi makan kepada murid-muridnya. Yesus yang sudah bangkit.
bukan lagi sekedar guru, bukan sekedar nabi. He is God. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Tapi di sini kasih Bapa yang luar biasa. Dan dia tanya dengan lembut, bukan dengan bentak-bentak pada Simon Petrus. Simon, ya anak Yunus, Simon Baryona, apa engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Ditanya apa kau agapau kepada agape? 3 kali ditanya. 3 kali dia menyangkal, 3 kali diberi kesempatan untuk mengatakan, I love you Lord. Gembalakan domba-dombaku. Saya berbicara khusus mungkin untuk Petrus-Petrus yang ada di luar sana. Yang pernah yaitu mundur daripada Tuhan. I tell you, Tuhan tanya, apa kamu punya lauk pauk? Tuhan tahu kita makan tadi pagi teri kacang atau pecel. God knows. Dan dia sebetulnya menyediakan lewat orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan saya mau sampaikan, sungguh Tuhan itu luar biasa. Sang putra mewakili sang bapa dan berkata, do you love me? Jawab, yes Lord, I love you. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom semuanya. Shalom anak mudanya Tuhan. Shalom. Kurang semangat gitu loh. Shalom anak mudanya Tuhan. Belum kedengeran. Shalom. Haleluya. Saya cuma bisa bilang haleluya. Karena puji bagi nama Tuhan, saya boleh ada di tempat ini. Biasanya saya berdiri di tempat ini untuk bernyanyi gitu kan. Tapi ternyata Tuhan kasih kesempatan saya berdiri di tempat ini untuk saya sharing firman Tuhan. Bukan khotbah ya, kayaknya kalau khotbah berat banget gitu kan. Jadi untuk sharing firman Tuhan, saya berterima kasih sama Tuhan Yesus. Karena terus kasih saya kesempatan untuk saya belajar dan belajar. Terima kasih juga untuk Bapak rohani saya, Bapak gembala saya. Saya bilangnya Opung ya, karena itu panggilan sayang saya sama Opung gitu loh. Opung yang udah ngasih saya kesempatan gitu. Jadi saya sedikit mau cerita supaya kita nggak tegang, supaya kita juga nggak ngantuk ya. Jadi saya sedikit mau cerita. Jadi 1 bulan lalu itu Opung telepon kan, hubungin gitu, Cak, bisa nggak untuk sharing firman di KGC minggu keempat? Pada saat itu ya bisa dibilang sih, kalau Opung nanya bisa apa nggak bisa, ya pasti nggak bisa gitu loh. Cuma pada saat itu ditelepon, siap gitu kan. Bener siap ya, siap gitu loh. Pokoknya udah siap-siap aja gitu. Tapi pada saat udah selesai telepon, baru aduh mau ngomong apa, udah bingung sendiri gitu. Jadi kan di depan siap, pas matiin telepon udah aduh karena bingung mau ngomong apa gitu. Dan sampai pada akhirnya aku ngomong, Tuhan mau ngomong apa ini? Tuhan setiap hari aku tanya, nggak dapet gitu kan. Udah gitu juga tanya sama suami kan, tanya sama Friendly, yang aku kira-kira bawain apa ya? Tanya Tuhan gitu. Jadi setiap hari saya tanya Tuhan, saya mau bawa apa gitu kan. Sampai akhirnya Sabet WA gitu kan, temanya udah ada. Waduh, harus kasih tema nih. Sedangkan saya minggu keempat itu masih lama gitu rasanya kan. Tapi sampai akhirnya saya berdoa, saya akhirnya minta tema sama Tuhan. Jadi siang hari ini kalau saya boleh kasih tema, saya mau kasih tema spotlight. Ya mungkin dari teman-teman udah banyak yang tahu ya arti kata spotlight itu apa gitu kan. Spotlight itu artinya menyoroti. Jadi spotlight itu artinya adalah mengawasi ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, spotlight itu artinya menyoroti. Spotlight itu artinya mengawasi. Nah, kenapa sih saya beri tema ini gitu loh. Jadi ketika saya dapatkan tema ini, saya tuh dapat ketika saya sedang mengikuti meeting Zoom gitu kan. Jadi kan kita tahu ya, kita selama kita memasuki akademi corona ini, apapun yang kita lakukan semuanya serba online. Ibadah online, doa online, sekolah online, semuanya serba online ya kan. Jadi sampai pada akhirnya saya nanya, pokoknya setiap hari nanya, Tuhan saya mau bawa apa sih? Tuhan saya mau bawa apa sih gitu. Nah akhirnya ketika saya sedang mengikuti Zoom meeting gitu kan, saya memperhatikan bahwa ketika si pembicara lagi berbicara,
co-host di Zoom meeting itu pasti men-spotlight si pembicara tersebut gitu. Jadi pada saat saya lihat itu, saya lihat bahwa ternyata audiens ini memperhatikan si pembicara ya gitu. Di situ Tuhan kasih saya hikmat gitu loh, bahwa spotlight. Di situ Tuhan kasih saya hikmat bahwa kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita sebagai pengikutnya Tuhan, kita harus sadar betul bahwa Tuhan men-spotlight diri kita. Amin. Kita harus sadar betul kalau Tuhan menyoroti apapun yang kita lakukan di muka bumi ini. Tuhan menyoroti apapun yang kita lakukan. Hari-hari kita, apapun Tuhan mengawasi gitu kan. Jadi mari siang hari ini kita mau sama-sama belajar. Saya mau mengajak kita semua buka Alkitab kita di Mazmur 33 ayat 12 sampai 14. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita menghormati firman Tuhan. Kita mau baca dengan kencang, dengan semangat. Amin. Baik, kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah bangsa Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk di bumi. Amin. Saudara boleh duduk kembali. Terima kasih. Baik, dari ayat ini kita tahu bahwa di situ dikatakan bahwa berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Jadi kita harus sadar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbahagia. Karena kita adalah semua umat pilihan Allah. Kita adalah kepunyaannya Allah. Kita semua adalah miliknya Allah. Jadi tanpa terkecuali, Sabet miliknya Allah, Ciliana miliknya Allah, Angel miliknya Allah. Semua yang ada di sini miliknya Allah. Amin. Saya juga miliknya Allah. Oma Lina, Dedi, semua yang di belakang, semua yang di sini tanpa terkecuali kita semua adalah miliknya Allah. Dan di sini kita lihat di ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan memandang kita dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dan di ayat 14 dikatakan bahwa ia menilik semua penduduk bumi. Kata semua di sini saya artikan tanpa terkecuali ya. Jadi semua tanpa terkecuali. Jadi kita harus paham betul bahwa kita adalah penduduk di muka bumi ini. Dan ketika kita berada di muka bumi ini, Tuhan selalu men-spotlight diri kita, ya. Tuhan selalu menyoroti diri kita. Tuhan selalu mengawasi setiap kehidupan kita. Amin. Dan itu berlaku untuk kita semua, bukan hanya berlaku untuk saya aja, bukan hanya berlaku untuk Michael gitu, tapi berlaku untuk semua. Semua kita adalah kepunyaannya Allah. Amin. Baik, siang hari ini saya mau mengajak kita untuk kita sama-sama belajar bahwa setiap kehidupan kita Allah men-spotlight kita, ya. Allah menyoroti kita, Allah mengawasi kita. Apapun yang kita kerjakan, Allah men-spotlight kita. Maka dari itu Tuhan Yesus mau untuk setiap daripada kita memiliki kehidupan yang benar-benar berkualitas, ya. Saya ulangi, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai murid-muridnya Tuhan, hidup kita harus mempunyai kualitas, ya. Hidup kita harus berkualitas. Saya garis bawahi, hidup kita harus berkualitas. Nah, bagaimana sih orang yang berkualitas di hadapan Tuhan? Orang yang berkualitas di hadapan Tuhan yang pertama adalah orang yang mempunyai hubungan yang intim dengan Bapa kita di sorga. Mungkin kita udah sering kali ya ngedenger kata-kata ini gitu loh. Banyak yang memang membawakan bahwa kita harus punya hubungan yang intim gitu. Saya harap kita semua gak bosan, karena saya percaya setiap apa yang firman Tuhan disampaikan oleh siapapun, itu kita percaya bahwa semua berasal daripada Tuhan. Dan kita harus patut bersyukur bahwa kita terus diingatkan supaya kita tidak lupa. Amin. Baik, mungkin kita udah familiar ya sama kata-kata ini bahwa ketika bagaimana sih orang yang berkualitas di hadapan Tuhan? Orang yang berkualitas di hadapan Tuhan adalah orang yang mempunyai hubungan yang intim dengan Bapa kita di sorga gitu. Dan menurut saya di dalam kehidupan kita membangun hubungan yang benar di hadapan Tuhan adalah kebutuhan yang dasar, benar-benar basic kita sebagai kita pengikut Tuhan gitu.
Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya hubungan. Jadi menurut saya tuh bener-bener basic banget dalam diri kita gitu loh. Dan sebelum kita membangun hubungan, pastikan kita mengenal dulu gitu. Siapa yang Allah kita sembah gitu kan. Siapa Tuhan yang kita sembah gitu. Sama seperti saya dengan suami saya gitu. Saya gak mungkin menjalin hubungan atau pacaran tapi saya gak kenal dia gitu kan. Kan pasti kan saya harus mengenal dulu siapa sih pria itu kok ganteng ya. Siapa sih pria itu kok tinggi ya kan kayak gitu. Jadi saya harus mengenal dulu baru saya bisa membangun hubungan. Nah seringkali kita menganggap sepele tentang hubungan kita gitu dengan Tuhan gitu. Kalau Opung bilang gini, hey saya mau katakan sama kalian gitu. Saya jadi ikutin bapak saya gitu kan. Hey saya mau katakan sama kalian. Hidup kita ini ya kalau saya boleh ilustrasikan hidup kita ini seperti handphone gitu. Hidup kita ini seperti gadget gitu kan. Dan handphone yang kita pakai atau gadget yang kita pakai itu kita pasti butuh baterai yang full kan. Dan kita juga pasti butuh jaringan internet. Kayaknya udah sangat jarang sekali kalau akhir-akhir ini kita dengar handphone yang tanpa jaringan internet ya kan. Tanpa jaringan itu kayaknya saya udah jarang dengar gitu kan. Bayangkan gitu, kalau HP yang kita gunakan tuh baterainya tuh sisa 5, kita bisa berbuat apa gitu kan. Bayangkan HP kita pakai lagi sisa 1%, kita mau buat apa dari handphone kita bisa lakukan apa, nggak bisa gitu kan. Begitu juga dengan jaringan internet gitu kan. Kalau kuota kita habis gitu, kita bisa buat apa gitu. Sedangkan kita butuh apapun secara online butuh kuota ya kan. Jadi mari siang hari ini kita mau belajar bahwa di dalam setiap kehidupan kita butuh Tuhan gitu. Kita butuh membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi kita tahu ketika kita udah lemah, ketika kita udah mulai down, kita bangun lagi hubungan sama Tuhan. Jangan semakin menjauh dan menjauh gitu. Seperti handphone teman-teman gitu loh. Handphone baterai kita habis ya kita perlu cas gitu kan. Kalau kita nggak cas, nggak ada gunanya. Nggak bisa kita pakai apa-apa gitu kan. Gitu juga kalau kuota habis, ya kita harus beli gitu. Kalau kita nggak beli, kita nggak bisa pakai internet ya kan. Jadi siang hari ini tuh Tuhan mau mengingatkan kita semua bahwa kita harus sadar bahwa setiap kehidupan kita harus terkoneksi dengan Tuhan gitu. Dengan cara membangun hubungan. Dan pastikan bahwa hubungan yang kita bangun dengan Tuhan itu benar-benar hubungan yang berkualitas gitu. Hubungan yang berkualitas yang saya maksud di sini adalah hubungan yang bukan on off gitu ya. Kayak saklar on off gitu kan. Kayak sinyal nanti ada sinyal nanti enggak, nanti ada sinyal nanti enggak. Itu Tuhan enggak mau gitu loh. Dan saya juga belajar ini firman Tuhan juga memang buat saya secara pribadi gitu loh. Bahwa Tuhan mau kita mempunyai hubungan dengan Bapa kita di sorga dengan hubungan yang berkualitas. Bukan yang semaunya kita sendiri. Bukan yang on off gitu ya. Jadi ketika kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, saya percaya bahwa setiap kehidupan kita pasti akan melekat dengan Tuhan. Waktu kemarin hari Selasa saya ikut doa malam, waktu itu Om Alina yang sharing firman, dan di situ Om Geri juga bilang bahwa dekat dengan melekat itu beda. Ternyata memang benar, ketika saya dekat dengan mimbar ini, saya bisa pergi menjauh. Gitu, menjauh saya bisa dekat lagi, saya bisa menjauh lagi gitu. Tapi ketika saya melekat, artinya nempel. Bayangkan ini ada lemnya, saya melekat, saya nempel, saya pasti nggak bisa pergi menjauh. Begitu juga Tuhan yang mau dari dalam kehidupan kita bukan hanya saja dekat, tapi melekat. Amin, amin. Baik, yang kedua, bagaimana sih orang yang berkualitas di hadapan Tuhan? Yang kedua, orang yang berkualitas di hadapan Tuhan adalah orang yang mampu bertanggung jawab mempergunakan waktu dengan baik gitu ya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya untuk mati bagi kita di kayu salib. Untuk menebus setiap dosa saya dan dosa teman-teman kita semua, amin. Mari saya mau ngajak kita buka di Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Mungkin multimedia bisa bantu saya. Di Efesus 5 ayat 15 sampai 16.
Saya akan bacakan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Terima kasih. Baik, di dalam ayat ini kita diingatkan bahwa setiap daripada kita untuk bisa mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jadi Tuhan mengingatkan kita melalui firman Tuhan, kita harus pakai waktu kita dengan sebaik mungkin gitu. Seringkali anak-anak muda ya gitu, seringkali kita tuh gitu, saya gitu juga suka menyanyiakan gitu waktu Tuhan yang udah kasih gitu kan. Betul apa betul? Betul. Apalagi anak muda gitu kan, kita seringkali nyaman gitu, nyaman di zona nyaman gitu kan. Kita seringkali tuh lebih asik berjam-jam tuh noki shantik ya kalau saya bilang kan, noki shantik gitu kan di kafe gitu kan. Seringkali kita nyaman tuh Netflix kan. Seringkali kita nyaman satu hari tuh bisa nonton film 6 film gitu. Jadi saya punya rekan, dia bilang bahwa saya pasang Netflix gitu kan. Saya pasang Netflix itu satu hari itu saya bisa nonton tuh sampai 6 film gitu. Waduh, saya membayangkan 6 film dalam satu hari itu, wow. Kalau saya nggak bisa gitu loh nonton sampai 6 film kayak gitu. Di sini saya bukan anti ya, bukan anti bahwa kita nggak boleh gitu nongkrong di kafe gitu ya. Kita juga bukan yang nggak boleh kita nonton Netflix atau kita juga nggak boleh nonton drakor gitu kan, boleh. Tetapi di sini mau saya ingatkan bahwa seringkali kita suka menukar waktu kita dengan waktunya Tuhan. Seringkali itu sudah sangat sering kali kita suka menukar waktunya kita dengan waktunya Tuhan gitu kan. Kita suka menukar waktunya Tuhan dengan kesenangan-kesenangan kita. Nonton drakor, nonton Netflix, keluar sama teman-teman. Ada doa malam, maaf saya ada ada ketemu sama teman-teman arisan kayak gitu kan biasanya. Oh sorry gak bisa ikut KGC karena saya ada janjian teman ulang tahun gitu. Tanpa kita sadari, kita sering menukar waktu-waktu Tuhan dengan waktu-waktu yang menyenangkan hati kita, gitu kan. Jadi saya di sini mau kita belajar bahwa kita harus sadar betul prioritas utama dalam hidup kita adalah Tuhan. Amin. Jadi mari siang hari ini kita belajar untuk mempergunakan waktu gitu yang ada gitu kan. Gunakan waktu untuk mesbah pribadi. Gunakan waktu untuk kita belajar dan belajar firman Tuhan. Isi waktu-waktu kita, isi waktu-waktu luang kita untuk dengar khotbah, dengar pujian, apapun itu kita belajar gitu kan. Mungkin ada yang bilang, 24 jam kurang loh waktunya. 24 jam kan aku kuliah, kan aku kerja. Kurang lah kalau aku untuk berdoa gitu kan. Ya ampun. Saya di sini mau bilang gitu, ini saya berpikir bahwa 24 jam itu Tuhan sudah kasih gitu loh. Jadi bukannya berbicara bisa apa enggaknya kita kasih waktu buat Tuhan gitu. 24 jam itu menurut saya tuh waktu yang full, waktu yang banyak gitu. Jadi bukan berbicara kita bisa apa enggak untuk kita datang sama Tuhan, kita memberikan waktu kita sama Tuhan. Tapi saya mau ingatkan di sini bahwa kita ini mau apa enggak gitu. Bukan berbicara bisa atau tidak, tapi kita mau apa enggak gitu. Saya bersyukur saya punya suami yang luar biasa. Di sini saya mau sedikit kesaksian bahwa saya banyak belajar dari suami saya gitu. Saya banyak belajar dari Friendy bahwa ketika dia melakukan apapun, baik dia nyuci baju, baik dia lagi kerja, baik dia melakukan apapun, dia dengerin firman Tuhan di handphonenya nonstop gitu. Jadi itu terus berputar itu, khotbah-khotbah atau dari pembicara mana dia terus belajar. Jadi saya bersyukur, saya selalu bilang terima kasih sudah menjadi teladan buat saya gitu. Karena saya terus terang, saya belum tentu bisa jadi dia gitu. Karena tipenya saya, kalau saya lagi mengerjakan A, saya harus fokus. Susah untuk saya mendengarkan apapun itu. Tapi kalau dia, itu handphone saya bisa bilang kuotanya dia tuh dia pakai untuk belajar. Belajar firman Tuhan. Dia gali firman Tuhan. Dia gak tahu, dia tanya.
Makanya saya bersyukur, saya banyak belajar dari dia. Saya banyak ketampar ketika saya melihat dia. Kamu itu loh, udah dikasih 24 jam. Bukan masalah bisa apa enggaknya, kamu mau apa enggaknya. Kamu di dalam mobil, kamu nyetir pun kamu bisa nyembah Tuhan kok. Itu kamu juga sudah memberikan waktumu untuk Tuhan. Amin. Mulai sekarang kita belajar untuk kita jangan terus menuntut Tuhan. Tuhan kasih saya ini, Tuhan beri saya ini. Gantian. Kita yang kasih waktu untuk Tuhan. Kita yang beri waktu untuk Tuhan. Jangan maunya kita hanya menerima aja. Amin. Siang hari kita belajar untuk kita memberi waktu kita kepada Tuhan. Amin. Baik, yang ketiga, orang yang berkualitas di hadapan Tuhan adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Di Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Wow. Di sini orang yang rendah hati adalah menurut saya orang yang bisa menyadari keterbatasannya gitu. Kadang tanpa kita sadari kita sombong, kita congkak. Tanpa kita sadari kita nggak mau menyadari keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Kita nggak mau jujur di hadapan Tuhan. Kita nggak mau terbuka di hadapan Tuhan. Jadi biarlah siang hari ini kita belajar bahwa setiap apapun yang kita lakukan, kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bukan hanya mengandalkan Tuhan setengah-setengah, tapi mengandalkan Tuhan sepenuhnya gitu. Jadi kalau menurut saya orang yang mengandalkan Tuhan yang sepenuhnya adalah orang yang gak congkak, itu adalah orang yang gak sombong, amin. Jadi sama seperti kayak kalau kita ingat Opung pernah khotbah di awal bulan kemarin, kita minta Tuhan untuk Tuhan melibatkan kita gitu di setiap rencananya gitu. Jadi biarlah kita siang hari ini kita juga belajar untuk setiap apapun yang kita lakukan, kita melibatkan Tuhan. Kita minta untuk kita rendah hati di hadapan Tuhan supaya kita bisa menerima kuasa daripada Tuhan. Rendah hati adalah orang yang mau dibentuk. Orang yang dibentuk itu memang ada proses dan prosesnya sakit gitu kan. Kita semua ngerasain, saya pun ngerasain. Kalau ada yang tahu siapa Eca gitu kan. Mungkin suami saya lebih mengenal saya, Opung lebih mengenal saya, adik saya gitu, Kathleen mengenal saya gitu. Kalau saya boleh bilang saya gak layak berdiri di tempat ini gitu loh. Siapa sih Eca? Dulu adalah orang yang temperamental. Eca adalah orang yang suka marah, suka ngegas. Ngegasnya tuh bukan setengah-setengah langsung langsung gitu. Jadi bukan ngang, itu kan masih enak ya, ada nadanya ngang gitu. Kalau Eca dulu ngang gitu. Dan sampai sekarang pun bukannya saya bisa menghilangkan itu, cuma Tuhan mau kita merendahkan hati kita gitu loh, untuk supaya Tuhan membentuk kita gitu. Supaya kita bisa memiliki karakter seperti Kristus, amin. Yang keempat, selanjutnya orang yang berkualitas di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak berkompromi dengan dosa. Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita semua gitu. Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, Tuhan Yesus sudah benar-benar rela berkorban gitu untuk kita semua gitu. Oleh karena itu, marilah siang hari ini kita belajar. Siang hari ini adalah waktunya untuk kita terlepas dari semua dosa yang telah membelenggu kita selama ini. Kita belajar melepaskan semua dosa yang membelenggu kita selama ini. Karena saat-saat ini adalah saat-saat di mana kita untuk belajar untuk kita tidak berkompromi dengan dosa. Dalam firman Tuhan ada tertulis, sebab Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa. Wow, saya kalau baca ayat ini sedikit ini ya, bawa terharu gitu. Terharunya karena saya diingatkan sebegitu besarnya Tuhan mencintai saya gitu.
Sebegitu besarnya Tuhan mengasihi saya. Sebegitu besarnya Tuhan mengasihi saudara, mengasihi teman-teman semua di sini gitu. Karena kita harus tahu bahwa kita diselamatkan, kita dilepaskan, dan kita dibebaskan. Amin. Dan pembebasan kita dari kuasa dosa terjadi karena kasih Allah kepada kita. Yesus datang untuk kita, darahnya tercurah agar kita mengalami keselamatan, agar kita mengalami pembebasan. Wow, saya mau bilang bahwa kita semua gak layak di hadapan Tuhan, sangat tidak layak. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Mari teman-teman, kita belajar siang hari ini untuk kita tidak berkompromi dengan dosa. Caranya untuk tidak berkompromi dengan dosa, kita belajar untuk tidak hidup sembarangan. Kadang saya tahu, saya pun juga masih seperti itu. Anak-anak muda masih labil, anak-anak muda masih sering have fun. Jadi kadang anak-anak muda suka lupa bahwa kita harus menjaga hidup kita dengan tidak hidup sembarangan. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu firman Tuhan gitu kan. Bukan hanya sekedar kita pinter firman Tuhan gitu. Tapi Tuhan mau kita melakukan firman itu. Tuhan mau kita melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya secara saya pribadi gitu, untuk saya pribadi. Jadi untuk kita memiliki gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan, supaya gaya hidup yang kita punya adalah gaya hidup yang tidak berkompromi dengan dosa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya aturan. Kita harus paham betul bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Kita adalah anak-anaknya Tuhan, warga kerajaan. Kerajaan itu, siapapun yang di dalam kerajaan itu pasti memiliki aturan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita gak boleh hidup sembarangan. Kita harus jaga perilaku kita. Kita harus belajar menjaga perkataan kita, belajar menjaga pemikiran kita. Apapun itu kita harus belajar. Saya pun sampai saat ini saya masih belajar. Saya belajar untuk mematikan kedagingan saya gitu. Sulit banget gitu. Prosesnya panjang. Tapi Tuhan mau kita belajar. Tuhan gak mau kita gak belajar gitu. Tuhan mau kita belajar. Jadi mari kita menjaga hidup kita dengan tidak melanggar perintah Tuhan. Dan saya juga diingatkan ketika saya sedang mempersiapkan ini semua bahwa setiap yang jahat nih di dalam diri kita gitu, tanpa terkecuali apapun itu, setiap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus belajar, kita harus buang itu semua. Jangan lagi berkompromi dengan dosa. Karena ketika kita berkompromi dengan dosa, itu artinya kita tidak menghormati firman Tuhan. Amin. Kita belajar ya, sama-sama belajar untuk kita tidak berkompromi dengan dosa. Sekalinya tidak, katakan tidak. Sekalinya ya, katakan ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti, ya. Sekalinya ya dan ya, sekalinya tidak dan tidak. Jadi jangan pernah berkompromi dengan dosa. Amin. Baik, biarlah firman Tuhan ini siang hari ini mengingatkan kita semua bahwa apa yang kita lakukan di muka bumi ini, apa yang kita lakukan semuanya, Tuhan itu men-spotlight kita, amin. Tuhan menyoroti kita, Tuhan Yesus mengawasi kita. Jadi pastikan untuk kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita sebagai biji matanya Tuhan, hidup kita harus berkualitas di hadapan Tuhan. Hidup kita harus apa? Berkualitas. Pastikan bahwa kita adalah anak-anak yang muda yang berbeda, tuh kan? Sesuatu yang berbeda itu pastikan apa ya? Sesuatu yang spesial. Kita pasti rindu kan? Kita mau spesial di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak muda yang berbeda di hadapan Tuhan. Anak-anak muda yang kesukaannya, yang dari muda udah kesukaannya mencari, menggali firman Tuhan. Baik, jadi tujuan kita ada di dunia ini bukan berjuang sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan harta, bukan berjuang untuk
sebanyak-banyaknya mencari kesenangan kita sendiri, tetapi tujuan kita di dunia ini adalah berjuang untuk bertanding dalam pertandingan iman. Ya. Saya kadang kalau berbicara tentang pertandingan iman gitu, kadang kita sebagai anak Tuhan kalau kita udah melakukan dosa, kita asik di dalam itu gitu loh. Kita nggak menyadari, bahkan kita tidak minta ampun sama Tuhan. Tuhan tuh mau ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan sama Tuhan, kita sadari. Ketika kita sadari, kita minta ampun sama Tuhan gitu. Terkadang anak-anak muda itu ketika sudah nyaman dengan dosa itu, dia makin lama makin jauh gitu. Jadi Tuhan gak mau seperti itu gitu kan. Mari kita tetap pegang firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tetap lakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan mari kita tunjukkan bahwa kita anak-anak muda yang berbeda. Kita anak-anak muda yang berkualitas di hadapan Tuhan. Biar setiap kehidupan kita senantiasa dipenuhi roh daripada Tuhan. Dan dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi di sini saya mau ingatkan untuk saya juga secara pribadi, ketika kita sudah mengenal siapa Tuhan kita sudah bangun hubungan, kita membuka hati kita, merendahkan hati kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Itu sesuatu yang bahwa oh iya ya, itu akan menyadarkan kita bahwa kenapa ya saya gak dari dulu gitu loh. Kenapa ya masa muda saya tuh gak dari dulu saya kasih untuk Tuhan gitu loh. Jadi mari siang hari ini kita belajar untuk setiap daripada kita, untuk kita memiliki hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dan biar melalui kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Baik, sekian sharing firman Tuhan dari saya. Saya percaya bahwa firman Tuhan siang hari ini menguatkan kita semua, mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa hari ini adalah hari-hari yang jahat. Who knows untuk hari ke depan, kita gak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kalau Tuhan panggil kita besok atau nanti malam, kita belum sempat minta ampun, kita belum sempat memperbaiki diri, apa yang mau kita pertanggungjawabkan dari Tuhan? Apa yang mau kita jawab? Sudahkah hidupmu berkualitas, Eca? Kita mau jawab apa? Apa yang udah kamu lakukan, Eca? Kalau kita nggak di dalam Tuhan, kita nggak hidup berkualitas dalam Tuhan, kita nggak bisa jawab. Amin. Baik, terima kasih. Sekian sharing firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah karena saya baru first time berdiri di tempat ini. Semoga semuanya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Siapa yang diberkati siang hari ini? Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan pengumuman dan kita berdoa untuk persembahan, saya cuma kepingin menyampaikan satu hal, bahwa kalau kita ada di dunia ini hari ini, Tuhan masih izinkan kita masih bernafas di dunia ini hari ini, itu artinya Tuhan masih punya rencana sama kita. Saya tadi sangat terberkati dengan kata-kata pergunakan waktu yang ada dengan baik. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, kita sekarang akan sampai kepada pengumuman. Silakan multimedia. Iya, untuk ibadah minggu depan tanggal 31 Oktober kita tidak ada pembicara. Kita hanya akan memuji, memuliakan Tuhan. Temanya minggu depan Praise and Worship Day untuk KGC Sanur. Jadi minggu depan ayo kita datang lagi, persiapkan hati, kita memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama di tempat ini. Selanjutnya untuk petugas hari ini, itu dari salam pembuka tadi ada Ray. Dia first time juga, sama seperti tadi pembicara, juga first time di tempat ini untuk berbicara. Jadi masih belepotan, ya biasa. Terus tadi untuk song leadernya ada Sabet, singer ada Kathleen, ada keyboard ada Ben, hai Ben. Drumnya ada Yosua, bass Friendly,
pengumuman dan persembahan saya, tim multimedia. Untuk multimedia, kameramen juga saya, nanti Asher, ada Kak Intan, ada Kak Arin. Lalu Satgas ada C Novi, ada Kak Novi. Selanjutnya, untuk teman-teman yang memiliki pergumulan doa, yang memiliki kesaksian mungkin juga, silahkan, dan ingin sharing, ingin minta dibantu doa, silahkan scan di atas, atau melalui nanti di YouTube, di description ada linknya, silahkan bisa diklik di situ, tuliskan pergumulan doa teman-teman di sana, kita akan bantu nanti untuk tim doa di sini ada yang akan membantu berdoa. Dan juga kalau ada yang ingin bersaksi, silahkan juga scan di situ atau klik di linknya. Nanti kami akan hubungi untuk bagaimana selanjutnya. Selanjutnya, kalau ada teman-teman yang ingin memberikan evaluasi untuk sepanjang ibadah ini, mungkin, aduh ibadahnya kurang seru nih, atau mungkin, aduh lampunya kurang glamor, klip-klip kayak diskotik gitu ya, tapi jangan kayak gitu. Atau mungkin bagaimana, silahkan bisa di scan di atas juga, atau di YouTube di description link ada nanti di situ. Silahkan diklik di situ. Dan kalau mungkin ada jiwa baru di sini, atau ada yang baru pertama kali melihat ibadah ini, mengikuti ibadah ini, bisa melambaikan tangan mungkin. Oke, rata-rata semua sudah hadir di sini. Puji Tuhan, tetap setia. Tapi kalau seandainya nanti dari YouTube ada yang baru pertama kali hadir, baru pertama kali mengikuti ibadah ini, bisa klik deskripsinya di bawah atau di scan di atas, isi biodatanya, maka kami akan menghubungi. Ayo kita saling berkoneksi, saling menghubungi. Selanjutnya, untuk persembahan, bisa persembahan umum itu barcode-nya. Saya ingatkan kalau memberikan persembahan umum, berikan kasih digit terakhir, kasih angka 7. Jadi kita tahu bahwa pemberian saudara adalah untuk KGC Sanur. Lalu minggu ini adalah persembahan diakonia. Selain dari persembahan umum, ada persembahan diakonia, itu yang tulisannya 4868 itu nomor rekeningnya. Buat teman-teman yang ingin menabur, dipersilakan. Persembahan diakonia akan digunakan untuk membantu orang-orang gereja atau sesama kita yang tidak mampu. Ya, mungkin itu saja pengumumannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena ibadah kami bisa berjalan sampai saat ini, seluruhnya karena anugerah-Mu Bapa. Biarlah ibadah ini menjadi satu ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Jamah hati kami Bapa. Berapa kami harus beri. Dan biarlah kami bisa memberi itu dengan sukacita. Dengan hati yang penuh penyerahan kepada-Mu. Sama seperti janda miskin yang Kau katakan memberikan lebih banyak daripada mereka yang kaya. Kiranya Engkau menuntun kami, sehingga apa yang kami berikan itu adalah betul tulus dari hati kami. Sehingga itu bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa kami gak ada apa-apanya tanpa-Mu. Pimpin kami dalam setiap langkah kami Bapa, dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya berkat-Mu melimpah bagi kami. Bila kami melakukan ketentuan-ketentuan-Mu, bila kami selalu stay di dalam track yang sudah Engkau sediakan. Pimpin kami setiap harinya Bapa, pimpin kami setiap harinya. Sebab kami tidak mampu tanpa-Mu. Terimalah persembahan kami pada hari ini Bapa. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, shalom. Orang-orang muda yang berkualitas. Amin. Harus diaminkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang berkualitas. Kalau kita sudah ada yang menikah, kita sebagai suami jadilah suami yang berkualitas. Jika kalian seorang istri, jadilah istri yang berkualitas. Jika kalian seorang jomblo, jadilah jomblo yang berkualitas. Ya, bukan masalah status, yang penting happy.
Kenapa tidak jomblo kalau kita happy ya kan? Single. Ya, beda jomblo dengan single. Kalau single pilih-pilih gitu ya. Tapi kalau jomblo nggak ada yang milih katanya. Jadi saya percaya yang ada di sini yang belum punya partner, kalian bukan jomblo kata Liana, single. Oke, inilah tempat untuk kita belajar, orang-orang muda yang mau belajar, artinya mau belajar kita mau serupa dengan Kristus. Untuk serupa dengan Kristus kita harus belajar. Untuk belajar harus siap diproses. Amin. Kalian siap diproses agar serupa dengan Kristus. Jadi kita adalah orang-orang muda yang berkualitas, perlu diproses. Bagaimana caranya sih supaya kita menjadi orang-orang berkualitas? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa mata Tuhan tertuju sama kita. Ya. Kalau mata Tuhan tertuju sama kita, kita pasti akan berkualitas. Kalian pernah masuk ke Indomaret, ke Minimart? Di situ ada CCTV. Ya, CCTV itu tertuju kepada kita semua. Kalian bisa masuk ke sana, ke minimarket, ke Indomaret, ke Alfamart, kalian boleh ambil apa aja, bebas. Tapi ketika kalian keluar baru kalian harus bayar. Ketika ngambil kalian gak perlu bayar. Ketika keluar baru kalian harus bayar. Kalau gak bayar, dibawa sama security. Kenapa? Karena ada CCTV yang melihat. Jadi agar kita berkualitas, kita harus menyadari mata Tuhan tertuju pada kita. Sehingga ketika kita mau lakukan sesuatu, apapun yang kita mau lakukan yang melanggar firman Tuhan, kita sadar ada CCTV mengawasi kita. Amin. Iya, saya percaya kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jadi saya juga berharap bahwa kalian semua siap untuk belajar. Supaya setiap kita menjadi orang-orang yang bertumbuh. Oke, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah ke rumahmu masing-masing di mana engkau ditempatkan oleh Tuhan. Jadilah berkat, bukan menjadi batu sandungan. Jadilah pelaku-pelaku firman, bukan pelanggar firman. Sehingga hidupmu berkualitas di dalam Tuhan. Dimanapun engkau berada, diberkati oleh Tuhan. Berkat daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai setiap saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita. Di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.